Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Generasi Juara yang akan mengupas kisah-kisah inspiratif, sukses story, dan tips-tips seru dalam dunia pendidikan. Bersama saya Syifa Nur Aisyah, kita akan ngobrol seru bareng tokoh inspiratif yang siap membagikan kisah-kisah menarik dan tips sukses mereka. Sebelum berkenalan dengan bintang tamu hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Semoga podcast Generasi Juara makin maju dan materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang gadis yang sudah menjadi founder di usia muda dan memiliki beragam prestasi hanya belajar dari rumah atau homeschool. Kita panggilkan Kak Syabira Kurata Ayunin Sundara. Halo Kak Syabira. Halo Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kemarin gini ya Kak, ini habis pramuka. Iya benar. Boleh nih Kak Syabira, perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama aku Syabira, umur aku 12 tahun, sekarang aku kelas 8. Dan 3 kata untuk mendeskripsikan diriku adalah imajinatif, juga suka berpetualang, dan juga energetic. Nah, di sini aku adalah seorang tentunya homeschooler, teacher, author, socialpreneur, dan juga storyteller. Masya Allah, banyak banget ya teman-teman ternyata di usia segini Kak Syabira profesinya. Wah, kita langsung aja yuk ngobrol bareng Kak Syabira. Kak Syabira, infonya nih, Kak Syabira ini belum pernah ngerasain sekolah formal ya. Karena emang dari awal Kak Syabira itu homeschooling. Awal homeschooling itu kelas berapa dan gimana rasanya Kak? Oke, jadi sebetulnya pada yang pertama itu sebenarnya aku udah pernah sih ngerasain sekolah formal itu. Awalnya tuh aku waktu PAUD, dan gimana ceritanya waktu aku umur 4 tahun tuh Kak, aku udah excited banget pengen sekolah gitu Kak. Iya. Waktu Umi bilang belum bisa karena kan ya paling minimal juga 5 tahun gitu ya. Iya benar. Itu aku lagi excited banget dan aku bilang ke Umi tunjukin aja ini bukunya, bilang tuh gurunya aku udah bisa nulis gitu. Dan jadilah waktu itu pergi ke SD gitu. Ada sebetulnya kelas 0 tapi itu buat 4 tahun 8 bulan. Sedangkan aku 4 tahunnya aja baru waktu itu. Oke, baru masuk 4 tahun ya. Pas pulang kan tentunya aku agak lemes gitu ya Kak. Soalnya waktu itu lagi excited banget pengen nyobain sekolah. Iya, udah berharap besar banget ya. Iya, dan ternyata di dekat rumah tuh, di seberang rumah beberapa rumah gitu kan. Di situ 2 rumah sekitarnya ada PAUD. Jadi Umi nawarin aku mau gak ikutan PAUD sekalian untuk mengenal lingkungan juga, karena kan kita di sana pendatang baru dan mungkin kan kalau bisa ikut PAUD tuh waktu itu aku ikutan juga 17 Agustusan, acara-acara lainnya. Jadi pernah sebenarnya 1 tahun aku formal PAUD deket rumah. Tapi selanjutnya aku juga dari TBM, waktu itu di Genju ada namanya TBM kan. Ya itu kayak PAUD juga ya, PAUD Genju juga. Iya. Bisa saya di situ aku ke Genju akhirnya daftar homeschooling. Oke, berarti Kak Syabira ini sudah pernah sekolah formal berarti ya di PAUD, Iya. walaupun cuma 1 tahun. Nah itu berarti awal masuk Genjunya itu di kelas berapa tuh Kak? Ya itu kan waktu akhirnya tuh masuk lagi kan Genju yang TBM, karena kenapa masuk Genju, Umi emang udah niatin pengen homeschooling gitu. Nah kan kalau dengan homeschooling 80% juga pendidikannya ada dari tangan anaknya dan juga orang tua. Iya. Jadi Umi emang waktu itu value-nya juga biar lebih bisa dekat dengan Quran gitu kan. Jadi ikutan homeschooling itu akhirnya setelah 1 tahun di PAUD yang formal itu masuk TBM Generasi Juara. Oke nih, berarti udah lama banget ya homeschooling dari awal sampai sekarang ini. Ada manfaat yang Kak Syabira rasain nggak dari homeschooling ini? Sebetulnya sih banyak banget sih Kak, alhamdulillah. Kan tadi 20% dari PKBM, 80% tuh kan terserah kita mau di-customize kayak gimana gitu. Belajarnya tuh bisa jadi di-customize sendiri. Misalnya waktu Syabira kecil tuh Syabira mainnya sambil pretend play. Belajarnya sambil main pretend play, jadi ceritanya Umi jadi gurunya gitu kalau lagi belajar mandiri sama Umi. Terus Syabira, waktu itu Syabira kan punya kayak teman imajinasi gitu, tapi Syabira yang mainin gitu Kak. Oh iya. Ada apa ya nama? Itu Syabira bikin sendiri, jadi ceritanya sebelah Syabira tuh ada Khadijah, Aisyah, apa gitu bisa di customize gitu Kak belajarnya.
Dan kalau menurut Syabira dalam homeschooling ini juga kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan orang tua dan juga tentunya menelusuri minat bakat kita apa dan juga mendalaminya gitu Kak. Oke, jadi lebih sesuai minat bakat Kak Syabira ya di homeschooling ini. Di-explore. Lebih explore gitu dari gitu ya. Karena pembelajaran di homeschooling ini terlihat fleksibel ya, seperti yang Kak Syabira tadi ceritain, secara tidak langsung kan pembelajarannya fleksibel banget nih. Gimana sih Kak Syabira ngisi waktu Kak Syabira itu? Oke, ini untuk ngisi waktu, Syabira tentunya setiap hari juga ada kegiatan online di luar sekolah juga ya Kak. Ini Syabira tuh emang suka sering diskusi sama Umi. Kalau ada suatu hal yang Syabira tuh emang interest pengen nyobain, Syabira diskusi sama Umi. Atau kalau Umi dapat kegiatan, kita diskusi bareng. Dan dibuatlah jadwal-jadwal itu kan. Ada misalnya Syabira itu sekarang ada kan kelas tahfiz juga, ada yang murojaah, ada yang ziyadah, juga mengikuti beberapa kelas tahsin. Syabira juga ada ngajar. Oke. Wow. Ya, dan Keren juga sekali. ada kayak les bahasa juga sih kalau sekarang. Oh, baru ya? Iya, Jepang, Spanyol. Wow, keren banget. Keren banget. Berarti minat kakak ini lebih ke arah apa nih Kak? Minat sih sebenarnya banyak ya Kak. Semuanya sih kalau mau Syabira di semua aspek tuh ada yang menarik dan juga ada yang menantang. Itu tapi mungkin lebih ke bagian literasi dan juga bahasa. Oke, jadi semuanya dicobain ya Kak Iya. Syabira nih. Gimana sih Kak Syabira tuh bagi waktu antara belajar, mengajar, dan kegiatan lain gitu? Tentunya ini Syabira ada mom manager. Oke. Jadi Umi itu jadi mom manajernya Syabira. Dan ya kalau homeschooling itu enaknya kita juga bisa terlibat dalam menentukan jadwal kita. Jadi Umi juga bilang, kira-kira aku bisa nggak kalau ngajar jam segini pagi gitu, atau jam segini ya, kayak saling diskusi bareng gitu Kak. Tapi untuk selebihnya Umi yang aturnya. Oke, jadi lebih banyak diskusi bareng Umi juga ya? Ya. Oke. Selain hal tadi nih, yang semua diskusi bareng Umi sama kegiatannya itu, apa aja kegiatan yang Kak Syabira lakuin selama di rumah? Sama di rumah banyak sih. Itu kan Syabira tuh ada ngajar kan di Sandi Academy tadi. Syabira ada ngajar di Akademi Syabira sendiri, Sandi Academy, ada kelas English, sekarang sih banyaknya private. Ada juga sekarang Syabira buka juga program Read and Write, jadi ngajarin. Itu ada untuk baca Iqra, Oke. dan itu untuk sekarang berbahasa Inggris. Ada juga Syabira ngajar untuk memorization-nya juga. Biasanya sih sore ya, ada juga yang pagi, dan Syabira juga selain ngajar, tentunya tadi kan Syabira ada kelas tahfiz yang setiap hari, ada yang harus soal di grup, ada yang misalnya jam 6 pagi itu, ada Rabu Kamis Syabira masuk Zoom, di restoran ke ustazahnya. Dan ada juga, Syabira juga ikut ekskul di Genju. Oh, Itu ada ekskul desain manual, itu baru sih Kak masuknya, baru dan masuk seru ya? juga ya. Berarti menggambar juga ya? Ya, jangan lupa juga Kak, ini kan pramuka Kak kita. Iya, kan spill dong. Iya. Selama ini nih Kak, ada sosok yang menginspirasi Kakak banget gak? Sosok yang menginspirasi banyak ya. Dari kalau Syabira tuh semua orang tuh ada hal baiknya, jadi banyak yang bisa diambil inspirasi. Tentunya kan dari dia sebagai muslim Nabi Muhammad SAW, juga dari Umi, juga dari ya tokoh-tokoh kayak pahlawan Indonesia gitu Kak. Hey, Masya Allah banget ya Kak Syabira ini. Kayak Kak Syabira ini tadi tuh founder Sande Academy ya? Ya. Bener ya, Sande Betul. Academy. Boleh dijelasin nggak Sande Academy itu apa? Dan lebih berfokus ke apa sih, di bidang apa Sande Academy? Oke, Sandi Academy itu akademi online untuk kayak kids and teens belajar di sana gitu Kak. Kenapa awalnya ada Sandi Academy ini? Pertama namanya dulu deh. Namanya kenapa Sandi Academy gitu Iya. kan, Sandi es krim gitu ya. Iya benar. Itu Syabira waktu bikin ini tuh kayak 8 tahun, sekitar 7 atau 8 tahun gitu. Dan Syabira mikir kalau Syabira tuh ingin bagikan semangat belajar ke remaja dan juga anak-anak seluruh dunia. Tentunya kan siapa yang senang kalau makan es krim gitu Kak. Bener Makanya Syabira banget. ambil namanya Sunday Academy sebagai salah satu filosofinya. Jadi supaya belajar ini lebih menyenangkan, jadi ngambil Sande ini ya. Iya. Kesannya. Untuk ini Sunday Academy itu lebih kemana? Awalnya kita membukanya les bahasa Inggris, ada First Step English Learning.
For Kids umur 4 sampai 6, juga Joyful English Learning umur 7 sampai 12, intinya SD. Sekarang sudah ada banyak program baru juga, ada English with Sha yang private itu Kak, ada ini 2 stage, The Explorer dan juga The Climber. Kalau English with Sha ini, kan tadi kalau First Step dan Joyful tuh buat yang baru-baru belajar. Kalau English with Sha ini dibuat khusus untuk teman-teman yang sudah bisa bahasa Inggris tapi butuh teman ngobrol. Oke, jadi melancarkan gitu ya. Iya. Tapi ini berarti khusus untuk jenjang SD aja apa ada jenjang lain Kak? Kalau English with Sha ini, itu ya dari kayak kids and teens gitu sih, dari SD sampai ya remaja juga. Jadi umum lah ya. Iya. Dewasa juga bisa sih Kak, Syabira pernah ngajar dewasa juga. Selain itu untuk Sunday Academy juga di sini tadi Kak ada program Read and Write ya Kak. Itu yang tadi belajar Iqra, baca Quran, ada juga hafalan. Dan Syabira juga ada sekarang creative workshop Turn on the Bulb in Your Head, salah satunya itu Turn on the Bulb in Your Head. Syabira mengajari murid-murid di sana untuk pertama membuat project gitu Kak. Jadi mulai dari mencari idenya, menangkap ide gitu kan. Ditanya dulu, kamu yang menarik tuh apa sih buat jadiin project gitu, yang menurut kamu menarik. Lalu ada yang buat visual paper juga. Intinya visual paper tuh gambaran project kita sampai bikin slide-nya dan juga presentasi. Dan itu insya Allah beberapa juga akan dikirimkan ke konferensi anak nasional. Oke, tadi kan Kak Syabira buat dipamerin ke konferensi anak nasional. Kak Syabira ini setahu aku juga terpilih sebagai keynote speaker dari kegiatan konferensi anak nasional 2025 mewakili bagian barat ya. Indonesia bagian barat. Itu tuh gimana ceritanya sih Kak? Kayak kok bisa gitu? Ya itu sih alhamdulillah banget juga sih ya Kak. Itu untuk jadi keynote speaker itu sebenarnya ada seleksinya tentunya. Ada kita harus mengirimkan CV kita, jadi kayak profil kita. Nggak pakai media keynote speaker dan juga ya prestasi kita intinya kayak CV-nya gitu. Dan tuh Syabira udah pernah kayak sekitar mungkin 3 kali ya ngajuin, dan alhamdulillah 2025 ini kepilih. Itu ada form dimana kita harus masukin CV kita tadi, portofolio kita, dan kalau Syabira tuh semuanya portofolionya, project-projectnya, Sunday Academy dan yang lain-lainnya itu udah ada di tab link Cece Syabira. Ada linknya. Ada linknya. Teman-teman kalau penasaran boleh ya dicari linknya. Iya, jadi itu Syabira. Jadi itu semuanya udah ada di link, Syabira kumpulin linknya. Itu tahap 1 ya Kak, seleksi tahap 1, alhamdulillah terpilih untuk wawancara. Itu seleksi 2-nya itu ada wawancara itu nanti kita kayak privat gitu Kak, wawancaranya itu maksudnya satu-satu gitu kan, tentunya. Ditanya kenapa pengen jadi keynote speaker, dan juga ya perjalanan kita dan prestasi yang tadi udah ada di CV itu gimana gitu kan. Dan alhamdulillah Syabira terpilih untuk mewakili Indonesia bagian barat. Keren banget. Kayak sepanjang video ini kayaknya penuh Masya Allah banget ya. Oke, Kak Syabira ini juga merupakan seorang penulis ya. Udah berapa buku yang Kak Syabira bikin? Oke, itu ada Untuk banyak banget sih kayaknya. Itu sebenarnya untuk buku antologi bersama teman-teman lain ada 5. Lalu itu ada juga Syabira bikin 1 comic book, 1 picture book, juga 1 buku solo. Dari semua buku itu yang Kak Syabira ngerasa kesulitan banget buat nulis itu yang mana sih Kak? Kalau menurut Syabira sih semuanya punya tantangannya masing-masing ya. Dan tantangannya tuh bukan tantangan yang bikin kayak pengen nyerah gitu, tapi tantangan yang seru. Karena kan semua yang kita lakukan itu kalau kata Umi adalah sebuah journey ya. Dan seiringnya Syabira tambah dewasa gitu, Syabira nyadar kalau hal itu tuh betul. Tentu kan semua yang kita lakukan, kalau journey itu kan gak selalu mulus ya Kak. Iya. Terus kalau journey kita menantikan sesuatu untuk terjadi gitu. Yang menantangnya gitu Iya, ya. menantangnya gitu. Dan ya, life is like a journey. Mbak Syabira juga seperti itu. Untuk penulisan cerita kakek mungkin ada kendalanya tuh waktu itu, ceritanya kurang cukup, harus ditambahin dikit. Tapi itu seru juga kan. Jadi ya kalau menurut Syabira sih yang penting kita meluruskan niatnya juga karena Allah, selalu perbaiki niat. Dan juga menganggap itu journey, love what we do gitu Kak. Jadi walaupun sebesar apapun tantangannya kita tetap enjoy. Keren banget. Satu kata aja buat Kak Syabira itu keren. Sekarang seputar yang tadi Kak Syabira sebut, yang kita baru aja selesai
Pramuka. Kak Syabira ini selain di bidang storytelling dan public speaking, Kak Syabira juga memiliki segudang prestasi lain, seperti pakaian yang kita pakai hari ini, yaitu pramuka. Kak Syabira adalah top 5 putri penggalang dan best pramuka menulis kategori penggalang putri, dan juga duta pramuka Indonesia 2025. Keren banget. Boleh diceritain nggak, Kak? Ya, itu Syabira dapat top 5, alhamdulillah, putri penggalang Indonesia, dan juga tadi yang best pramuka menulis. Itu seru dan menantang juga sih acaranya. Maksudnya itu waktu Desember ya, yang tahun lalu, Syabira agak lupa waktunya, dan itu cukup menantang, banyak juga ilmu yang bisa didapatkan. Awalnya itu kan tentu kita mendaftar dulu ya Kak, Iya. kenapa pengen ikutan acara ini, dan juga ya untuk menunjukkan are we worthy as a scout gitu Kak. Itu Tahu banget ya. juga ada, nanti kita dibagi kelompok gitu Kak, ada juga tugas-tugas kelompok, dan nanti juga ada pelatihan-pelatihannya kayak kelas-kelasnya gitu Kak. Ada juga tugas-tugas yang harus kita lakukan, harus dikerjakan dan dikumpulkan tentunya. Dan dari tugas-tugas itu kalau mau Syabira pastinya dinilai juga sih ya Kak. Ini gimana nih, disiplin nggak ngumpulin tugasnya, hasilnya gimana, apakah maksimal atau Iya, asal benar. ngerjain aja. Bener. Karena duta pramuka ini kan setahu aku tuh kan susah banget ya ininya, karena kayak pendaftarannya itu dari tes-tesnya itu. Ceritain dong Kak pengalamannya selama mengikuti tes duta pramuka ini. Iya itu, oh ya awalnya itu ada kayak psikotes juga, dan konsen tes kepramukaan juga. Lalu kan tadi ada yang pelatihan-pelatihan tadi. Oh ya ada FGD juga Kak, nanti ada FGD juga, focus group discussion, kayak dikasih suatu situasi, kita harus diskusi sama teman-teman yang mungkin baru banget kita kenalnya gitu Kak. Iya, benar. Jadi dari duta pramuka ini kalau mau Syabira sih lebih ke bagaimana kita beradaptasi dengan segala tes yang mereka berikan gitu ya Kak. Kalau menurut Syabira sih seru aja sih Kak, soalnya kan Syabira emang suka mencoba hal baru. Iya, suka Jadi, tantangan ya Kak Syabira ini. Jadi suka menantang diri sendiri gitu. Selain acara mengikuti tes kayak gitu, Kak Syabira selama pramuka ini pernah ngikutin kegiatan apa aja? kayak itu kegiatan-kegiatan yang lakukan dalam pramuka tadi, ada juga Syabira pernah ikutin Jota Joti. Jotanya itu Jambore on the air, Joti Jambore on the internet. Kak Syabira pas itu ikut Jota Joti berarti mewakili ini Ginju Scout ya? Oke, Ginju Scout. Keren sih. Aku juga pernah ikut Jota Joti. Seru ya Kak? Seru banget. Tahun ini mau ikut lagi nggak? Mau banget Kak. Ditunggu ya teman-teman. Temu di Jota Joti tahun 2025. Iya. Itu Syabira juga gitu. Jadi seru sih Kak. Itu kan Syabira pas awal tahu tuh langsung pengen masuk gitu kan Kak. Apalagi itu kan worldwide ya Kak. Ya benar, internasional ya. Jadi kita bisa ketemu teman-teman pramuka dari luar Indonesia juga. Iya, pengalaman juga seru gitu Kak. Kan kita ada banyak tantangan-tantangan juga ya Kak. Jota-joti buat dapetin online badge. Benar. Terus ada juga Youth Got Talent, di mana remaja tuh kayak kita ngirimin video talent kita. Waktu itu Syabira baca puisi yang Syabira buat sendiri. Judulnya Dark Night. Wow, keren banget. Karena emang Jota-Joti ini penuh tantangan yang emang seru banget ya. Demi satu bed aja gitu kan. Badge 5 tantangan. Iya, satu bed yang cuma berlaku berapa bulan aja gitu. Oke Kak Syabira, pesan penting yang Kak Syabira pengen sampaikan buat generasi muda yang sekarang ini supaya mereka aktif dalam membangun peradaban ini tuh apa nih Kak yang mau disampaikan? Oke, Syabira saya pernah juga dengar dari Guru Syabira bahwa tentunya kan sebagai remaja ini kita lagi banyak banget energinya gitu ya Kak. Iya benar. Dan ini harus digunakan untuk hal yang baik tentunya. Kalau sekarang tuh banyak kata-kata remaja baperan, tapi kalau kita bukan remaja baperan, kita remaja berperan. Syabira sih itu Kak, kita suka banyak remaja yang mereka tuh nggak tahu aku bisanya apa sih, aku tuh interestnya apa. Kayak masih bingung Kan, ya, dia masih bingung. bakatnya. Bakatnya juga bingung, minatnya juga bingung Iya, banget tuh Kak. Aku bingung sebenarnya apa? banget sih. Kalau mau Syabira sih buat teman-teman semua di sini, selagi kalian bisa explore saja. Jadi ada acara bisa kalian ikutin, explore lihat kalian sekarang. Jangan underestimate diri sendiri dulu. Tapi takut nggak bisa. Jalanin aja dulu. Dan ya tentunya emang pasti ada kala dimana kita tuh kayak
capek, males, down gitu kan. Sebenarnya juga pastinya pernah, kita semua juga pastinya pernah. Yang penting kita tetap meluruskan niat kita, juga niatnya juga karena Allah. Ya itu sih Kak, selalu semangat. Seperti moto Syabira, learn, teach, inspire. Kata-kata hari ini. Masya Allah, keren banget Kak. Seneng banget bisa berkenalan dengan Kak Syabira. Dan juga kisah Kak Syabira ini benar-benar penuh motivasi ya. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi di podcast-podcast generasi juara lainnya dengan tema yang menarik lainnya ya Kak. Amin. Terima kasih banyak sudah datang di podcast generasi juara. Oke sahabat Ginju, seru banget kan sharing bareng Kak Syabira hari ini. Sharing bareng Kak Syabira hari ini tuh penuh banget motivasi yang bikin kita mau maju ya. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan tips-tipsnya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast generasi juara selanjutnya. Generasi juara, tangguh, berkah, bermartabat.